Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Abah akan memberikan cara-cara penyimpanan air akuarium di akuarium ikan hias agar hemat tenaga, hemat waktu, juga bagi ikannya tetap sehat. Pada umumnya bagi penghobi ikan hias pemula, kebanyakan itu kalau mengadakan suatu penyimpanan itu sekaligus dihabiskan airnya, terus sampai batu-batuannya dibersihkan ya, ikannya dipindahin. Wah, itu sangat menyita waktu, menyita tenaga ya. Tentu untuk awal ya akan merasa happy, tapi kalau secara konsisten terus menerus, tentu ini akan membuat beban bagi si penggemar ikan hiasnya. Oleh karena itu Abah akan memberikan trik-triknya bagaimana cara merawat ikan hias agar ikannya tetap sehat, indah, juga airnya bersih, jernih, juga akuarium, air, dan aksesoris yang lainnya tetap indah. Nah, jadi yang pertama Abah mau kasih yang pertama yaitu tentu air ya. Air di dalam akuarium jangan seluruhnya kita buang. Kita sedot, kita sipon hanya seperempatnya ya, seperempatnya saja, nggak perlu sampai full kita habis. Seperempatnya pertama itu ya. Terus kedua yaitu langkah kedua itu penyedotan ya. Penyedotan pakai selang tentunya ya. Kita sedot sampai dasar ya, sampai dasar, tapi jangan sampai ke bawah. Kalau toh ada pasir silika, pasir malang, atau yang lainnya, secara hati-hati. Yang penting kotoran bisa terangkat gitu ya. Nah, kedua, yang ketiga yaitu pemeliharaan mesin ya, mesin filter. Mesin filter ini sangat berguna sekali perannya dalam penjernihan penjernihan air akuarium. Kalau di dalam tabung filternya ini atau lubang masuk ke mesin filternya ini udah banyak jamur, udah banyak kotoran tersumbat sama yang lain, walaupun air masuk tapi daya serap isapnya itu kurang. Oleh karena itu langkah ketiga ini perlu diperhatikan untuk mesinnya begitu ya. Langkah keempat tentu saja prioritas apa yang harus dibersihkan dulu ya. Untuk prioritas utama yaitu penyimpanan, dan udah penyimpanan lah. Yang kedua yaitu pembersihan mesin filter atau aerator, juga kapasnya. Itu dibersihkan ya. Terus kita selagi kita nunggu penjemuran atau pengeringan dari mesin filternya itu bukan wajib ya, tapi selagi itu kita bisa bersihin kacanya begitu ya. Dinding kaca akuariumnya kita bersihkan itu pakai kanebo atau pakai kain atau pakai sikat dan sebagainya. Juga kalau untuk noda yang bandel tentu agak sulit. Itu kalau noda yang bandel itu akibatkan dari lumut atau dari kerak air, itu pakai cutter saja ya. Tapi otomatis harus pelan-pelan gitu ya. Ini kami tunjukkan bagi penghobi ikan hias pemula ya, atau yang belum mengetahui begitu sukarnya memelihara ikan hias, padahal enggak, sangat efisien, sangat happy gitu ya dalam pemeliharaan, karena ada trik-trik khusus.
Oleh karena itu mari kita saksikan ya video yang Abah laksanakan. Ah, Nanti bisa melihat, tapi jangan lupa nonton dari awal hingga akhir agar agar paham, ah, cara perawatannya benar. Baik, perlu diperhatikan juga perlengkapan ya. Perlengkapan juga itu perlu diperhatikan. Kesediaan perlengkapan. Kadang-kadang perlengkapan kita kurang memperhatikan pertama. Yang keduanya juga perlengkapan kita sediakan tapi tidak sesuai ya. Contoh seperti ini kaca, yang bersihin kaca pakai sikat kawat, tentu aja rusak kacanya ya. Jadi perlengkapan atau perawatan juga ada penggunaan sesuai dengan keperluannya gitu ya. Jadi harus bagaimana, ikuti aja praktek dari Abah Dhani dari awal hingga akhir. Tapi jangan lupa ya, like, subscribe, dan komen biar video Abah Dhani tetap berkembang membicarakan tentang ikan hias atau perikanan Indonesia. Mari guys. Ini airnya saya tampung di bawah ya, nggak masalah karena ini air masih bersih, sudah natur. Tampung di akuarium bawah. Nah ini karena ini belum mengadakan penyiponan, maksudnya belum mengadakan pembersihan dinding kaca sehingga airnya baik untuk dimasukkan di akuarium yang paling bawah. Ini skala namanya itu saling memanfaatkan air yang ada gitu ya, air yang ada jadi enggak tidak terbuang karena sebelumnya juga ini sudah disipon ya, jadi siap untuk menampung air dari atas ke bawah. Jadi untuk memanfaatkan air dari atas ke bawah jangan sampai ke dasar biar airnya tetap baik gitu ya. Jadi kalau udah digosok-gosok tentu airnya juga kotor begitu ya. Nah begitu. Selagi pembuangan air dari atas ke bawah menuju akuarium bawah, kita manfaatkan untuk waktu ini untuk membersihkan dinding kaca, juga pembersihan mesin filternya. Setelah mesin filternya mati, tentu prioritas utama yaitu kapas filternya ya, dibersihkan. Di dalam tabung box
box filter. Nah ini box filternya ya, ada di samping ini box filter. Ya, prioritas pertama ini aja, kita bersihkan itu kapas-kapas ya, kapas-kapas penyaring, kapas-kapas penyaring kita amankan ya, kita amankan untuk dibersihkan. Itu untuk mesin filter ya, mesin filter yang ada di sini ya, mesin filter yang ada di sini kebetulan ini masih bersih, secara kasat mata juga masih bersih, tidak ada penyumbatan ya, tidak ada penyumbatan. Yang warna biru itu baik dari input maupun ke outputnya masih bersih, jadi nggak perlu dibongkar ya, nggak perlu dibongkar, cukup kapasnya saja ya. Itu yang dibongkar, yang dibersihkan. Oke, kita sambil menunggu penyiponan ini air dari atas ke bawah, kita bersihkan kapasnya ya, kapasnya ini kita bersihkan. Tentu kalau pembersihannya seperti biasa gitu, tapi alangkah baiknya sambil kita shoot gitu. Ini kita bersihkan kapasnya, lumayan nih kotor bekas dari kotoran dari ikannya, juga dari sisa pakan juga itu berpengaruh. Kalau kotor banget bisa penggantian air untuk membersihkan ini, tapi ini saya rasa nggak terlalu kotor, cukup sekali aja. Oke, kita buang air kotornya. Ini masukkan lagi ke box saringannya. Oke, nah, masuk ke box saringan lagi, masukin. Untuk kualitas dari filter air dengan box penyaringan ini akan lebih bagus ya dibandingkan dengan filter aerator ya. Filter aerator itu akan sangat berbeda kualitasnya gitu. Filter aerator itu yang tampak di bawah ya, ada ini filter aerator ya, seperti tampak di bawah kan ada ini. Itu ini filter aerator ya, yang ini filter aerator. Ini menggunakan gelembung, tapi fungsinya sama sih untuk menyaring, cuman kalau kualitas lebih bagusan itu ya dari filter
filter box ini. Nah, filter box ini, filter box itu menggunakan mesin pompa atau power head. Ini lebih bagus gitu. Tapi kalau secara fungsi sama gitu. Dan lagi akan penuh untuk pengisian atau pengisian air dari bawah begitu ya. Nah, ini nanti kita isi secara manual. Karena untuk torennya ada kebocoran, makanya secara manual untuk sementara pakai ember di bawah. Tapi intinya itu untuk tayangan video ini memberikan suatu pembelajaran bagaimana cara memelihara atau merawat air akuarium, agar cara membersihkan akuarium tidak terlalu memakan waktu, tidak menyita waktu, tenaga ya. Itu intinya ya. Jadi membantu saudara utamanya yang pemula agar merawat ikan hias itu tidak sukar, tidak sulit ya. Karena kebanyakan penghobi yang awam itu malasnya di pembersihan akuarium. Jadi itu kelemahannya, hingga terjadi lihat di kalau Abah mampir ke rumah-rumah, ada akuariumnya udah terbalik, ada akuarium di rumah kosong, tidak ada air, tidak ada ikan. Itu penyebabnya apa? Karena ketidakpahaman, ketidaktahuan bahwa katanya itu malas membersihkannya begitu, karena tidak paham bagaimana cara merawat air akuarium itu bisa efektif dan efisien. Nah, di sini mudah-mudahan Abang memberikan solusi khususnya kepada yang awam. Jadi nggak perlu kita bersihkan airnya keseluruhan, cukup seperempatnya saja, maksimal setengahnya gitu ya. Lalu isi air yang baru gitu ya. Nah, untuk kalau ada penggantian air yang baru, ikan juga akan fresh kembali, akan sehat kembali. Karena seperti kita punya rumah nggak dirawat, tentu kita merasa sumpah gitu ya. Seperti halnya ikan hias juga, kalau kita nggak dirawat, ikan juga merasa dirasa nggak segar gitu ya, nggak segar. Tapi emang ada suatu rahasia yang belum mengetahui oleh sebagian rekan-rekan, bahwa ikan hias kalau sudah lama itu bersinergi dengan lingkungan ekosistem setempatnya, dengan adanya suatu plankton ya, terus bakteri menguntungkan. Jadi si ikan hias tuh dengan ikan hias yang ada di akuarium itu sudah bersatu dengan ekosistemnya. Coba dimasukin ke ikan yang baru, itu memerlukan suatu trik-trik yang tepat. Terkadang kalau nggak pas ikan hiasnya itu belinya kita di toko ikan hias nggak sehat, atau kekebalan tubuhnya nggak kebal, hingga menyebabkan mati. Tapi kalau ikan yang sudah adaptasi dengan ekosistemnya, itu akan
bertahan lama ya, buat terkecuali matinya itu karena umur atau dimakan dimakan kucing atau loncat gitu kan. Tapi ya kalau udah lama mah nggak akan terjadi ya, kecuali ikan-ikan tertentu yang loncat ya, seperti ikan arwana. Ikan arwana kan kalau awas hati-hati kalau melihara ikan arwana itu, kalau nggak ditutup atasnya itu, kalau ada belalang atau apa ya di atas, nyamuk itu akan loncat ke atas gitu ya. Atau ikan gapi moli juga, kalau kita nggak disiap apa filter, nggak disiapkan itu akan loncat, misalkan karena baru gitu ya, jatuhannya deras, itu akan loncat gitu ya, loncat keluar. Terus yang kedua, yang selanjutnya, ikan yang akan loncat dari akuarium tuh diakibatkan stressing ya, stressing, kaget gitu ya. Makanya untuk melihara ikan hias itu harus tempat yang adem gitu ya, yang tenang. Ini udah mulai penuh, yang ini kita angkat ya. Nah, tinggal yang ini kita masukin apa, yang sebelah sini, nah airnya kita ambil masukin ke sini. Ini namanya asas manfaat gitu kan. eh, Sebelumnya kita sedot, kita keluarkan yang kotornya itu, kosong, kita manfaatkan air yang sudah matang. Ini orang air yang sudah matang, udah natur, masukin ke bawah, itu namanya asas manfaat ya. Sementara ini diisi, kita bersih bersih di atasnya gitu ya. Nah, ini biar kacanya tetap kinclong. Untuk noda yang bandel ya, lumut yang bandel nempel di kaca, itu bisa mengadakan dengan pengerikan ya. Nah seperti ini kita kerik, tapi pelan-pelan ya, jangan sampai kacanya tergores. Jangan sampai kacanya tergores ya.
pelan-pelan pakai air dikit-dikit. Di penggunaan cutter ini bila kotoran atau lumut yang membandel, pakai cutter gitu ya. Kadang bekas bekas dari lem akuarium yang dulu nempel, bisa pakai ini, pakai cutter gitu ya. Tapi seyogianya jangan sering ya, kecuali yang bandel. Gini aja, nggak perlu sampai habis airnya, segini aja cukup. Itu oke. Tapi untuk pembersihan di dasar, kita bisa disedot ya. Kita sambil menunggu air yang bawah penuh ya. Kita lagi juga penuh. Kalau di bawah sudah udah disipon, udah dibersihkan, sedot ya, kotoran bawahnya sudah bersih. Tinggal yang yang atas ya seperlunya saja, karena ini enggak terlalu kotor ya. Sebentar lagi juga nih penuh. Cuman trik-trik ini perlu disampaikan walaupun sekilas untuk penyimpanan kotoran dasar akuarium. Air udah kelihatan bersih gitu kan, dasar-dasar juga bersih. Karena yang ini sebelum di video sudah dibersihkan kotoran baik yang nempel di kaca maupun di dasar. Jadi ini mah udah siap untuk dinikmati, makanya ditonton begitu ya. Kalau kita karena suka ya yang namanya ikan hias, khususnya bagi penghobi ikan hias. Oke. Nah, jadi kita ambil yang manfaatnya. Nah, terus saudara-saudaraku yang belum mengetahui cara penyimpanan. Jadi jangan dibuang, khususnya air awal tuh penyedotannya itu jangan dibuang karena belum disipon kotorannya. Jadi air dasarnya itu kita ambil,
ah, masukin ke bawah. Kalau tuh pakai rak ya, kalau pakai rak gitu kan, rak akuarium. Kalau nggak ada mah buang saja, nggak apa-apa, ganti yang baru. Jangan lupa seperapatnya ya, seperapatnya di akuarium buang, jangan lebih dari setengah ya, itu maksimal pas setengah, biar kita efisien dalam perawatannya. Oke, yang ini juga udah mau penuh ya. Alhamdulillah untuk lantai bawah sudah selesai nih ya. Lantai bawah sudah selesai, sudah jernih begitu ya. Ah, bisa dinikmati. Tinggal lantai kedua, akuarium lantai kedua, kita sifon, kita buang kotorannya, gitu ya, dikit-dikit aja, sambil kita bersih-bersih kotorannya. Yang ini belum bersihkan untuk kapas filternya. Kita matikan dulu ya mesin matikan dulu untuk mesin ininya ya, mesin filternya, biar lebih lebih kelihatan, lebih terkontrol. Ini air kapas kotor yang kotor itu kita ambil. Nah ini ya, kita ambil, kita bersihkan kembali. Yang satu udah, tinggal yang ini ya belum. Kita sama ini bersihkan seperti yang akuarium satu itu. Ini juga bersihkan, digosok. Ini nggak terlalu kotor, jadi cukup sekali aja. Cukup sekali saja. Nah ini kita kembali masukin lagi untuk kapas yang sudah dibersihkan ya. Kita kembali ke boxnya. Ini boxnya ini ada seninya ya, dipakai itu relik begitu. Nah gitu deh. Nah, masukin, siap untuk disaring lagi. Tapi ini sementara kita sedot penyedotan lagi, penyimpanan lagi ya dari kotoran dasar. Nggak perlu lama ya, seperlunya saja lah. Nah untuk ininya, karena ini enggak terlalu kotor, biar menghemat tenaga waktu juga begitu. Siapkan ember di bawah tuh, pakai. Nah ini ya, tinggal keliling ya. Nah ini tinggal keliling ya. Dasar akuariumnya dari kotoran bawah begitu.
diangkat. Perlu apa namanya tuh, telaten juga biar hasilnya maksimal. Nah, cukup nih, nggak perlu lama-lama. Ini kelihatan kan tuh setengahnya lah, setengahnya. Jadi air nggak dibuang sih, dulu. Nah, ya, buang lah yang ini. Nah, ini juga Mas, alamat tutupnya kemana nih? Nggak tahu. Buat apa? Nambah balon sebagai satu melupakan. Nah, ini sekarang ke ini ya, ke yang satu lagi, sama seperti tadi. Mau apa kita sedot kotoran dasar ya. Ya seperlunya saja gitu ya. Di sini banyak tanaman-tanaman juga perlu diperhatikan. Itu oke. Ya, cukup lah. Karena kenapa ini cukup? Karena masih nggak terlalu kotor ya untuk ininya, untuk apa kotorannya cukup segini aja. Nanti juga dibantu sama filter. Oke deh. Nah, langkah selanjutnya kita isi air yang baru ya. Nah, ini kebetulan saran saya sih buat rekan-rekan yang kalau di rumah mempunyai ember khusus atau toran khusus atau tempat yang khusus yang dimalamkan ya airnya itu. Kenapa? Agar air lebih natur, lebih alami ya, dari zat-zat yang merugikan, zat besinya juga akan turun. Begitu, mari kita mulai. Tetap ikuti ya video Abah ini, jangan kemana-mana. Nanti akan bagaimana teknik-tekniknya. Ini sebetulnya masih manual ya buat Abah untuk ininya, karena torennya lagi bocor begitu, tapi nggak masalah ya. Penting setidaknya langkah demi langkah bisa kita ikuti. Nah, cara manual nih Pak, tempat untuk nyiram bunga nggak masalah ya, penting setidaknya ada gambaran lah buat rekan-rekan terutama yang pemula. Masukin air yang baru.
Kalau yang ini sudah selesai men, sudah selesai pengisian pengisian akuarium air yang barunya, tinggal yang satu lagi. Kita nyalakan untuk mesinnya ya, nyalakan untuk langkah selanjutnya. Oke, udah siap begitu, tinggal yang satu lagi nih ya. Nah, tinggal yang satu lagi. Apalagi kalau pakai torrent, pakai saluran dari mesin atau dari torrent itu lebih cepat, lebih efektif, lebih efisien. Apa-apa, ini untuk ini aja, untuk gambaran saja gitu ya. Untuk gambaran saja, karena mesinnya ini torrentnya ada yang bocor begitu, perlu ditambal. Membersihkan akuarium, 4 akuarium ini bisa memakan waktu 1 jam. 1 jam ini bisa selesai kalau kita tahu trik-triknya. Apalagi mengisi airnya pakai air yang dari torrent atau dari mesin ya, mesin pompa. Wah, udah itu akan lebih simpel
waktunya gitu, tenaga juga tidak terkuras. Terus berapa kali penyiponan atau pembersihan air akuarium dalam seminggu atau dalam sebulan? Kalau pendapat apa sih, cukup 1 minggu sekali gitu ya untuk eh, pembersihan atau penyiponan air akuarium begitu, sambil kita cek mesinnya, mesin filternya, takutnya sudah lemah akibat dari sering dipakai atau tersumbat dari baling-balingnya. Nah, sambil kita kontrol gitu ya. Cara apa sih segitu, seminggu sekali lah. Nah, begini. Nah, sementara nih selesai. Untuk memenuhi semua ini bisa melanjutkan paling 3 kali ambil air sebesar komplang untuk nyiram bunga, udah selesai 3 kali gitu. Nah, sementara demikian untuk perawatan air akuarium beserta perlengkapan lainnya, aksesorisnya begitu. Nggak perlu kita memindahkan ikannya ke tempat yang lain, cukup di sana saja. Ikan sehat, ekosistemnya juga tetap terjaga, juga display show dari akuarium tersebut tetap indah. Demikian konten video dari Abah. Selanjutnya silakan Anda menikmati hasil dari pembersihan atau penyiponan Abah di video kali ini. Yang baiknya ambil, yang buangnya buang. Kita saling support, kita saling jaga. Bagi yang sudah mahir, cukup dengan supportnya. Yang belum paham bisa bertanya di komenan ya. Jangan lupa dukungan like, subscribe, dan komen agar video Abah Dhani tetap bisa memberikan berkontribusi di YouTube ini, di tayangan video Abah Dhani Sumedang selanjutnya. Demikian, terima kasih, selamat menikmati hasil dari penyiponan Abah Dhani. Assalamualaikum.